Dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, kita dapati bahwa malaikat Jibril alaihi salam sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa wahyu, tetapi juga membawa pelipur lara dan solusi atas segala urusan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan, malaikat Jibril alaihi salam datang mengajarkan zikir, mengajarkan doa yang tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga pernyataan iman yang kokoh dan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar rangkaian kata, melainkan untaian cahaya yang menerangi hati, membuka pintu-pintu rezeki serta menghapus segala kesulitan serta menghapus segala kesedihan. Dalam setiap kata tersimpan rahasia langit yang jika diucapkan dengan iman dan keyakinan, insya Allah dapat mengubah nasib dan membalikkan keadaan hanya dalam sekejap. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah derasnya arus kehidupan, manusia kerap kali terombang-ambing dalam gelombang kesulitan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang tidak berkesudahan. Hati yang lemah, pikiran yang kusut, dan harapan yang nyaris pupus seringkali membuat jiwa kehilangan arah. Dalam kondisi semacam ini, tidak ada tempat yang paling aman untuk kembali selain kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati dan tidak pernah meninggalkan hambanya meskipun seluruh dunia berbalik menjauh. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, tidak hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi juga menyediakan bagi hamba-hambanya jalan keluar dari setiap kesempitan. Jalan itu bukanlah jalan materi semata, melainkan jalan spiritual yang menghantarkan hati kepada ketenangan serta keyakinan yang tidak tergoyahkan. Salah satu jalan itu adalah tawakal, sebuah puncak ibadah hati yang mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bukanlah bentuk keputusasaan atau menyerah pada keadaan, melainkan sebuah bentuk ketundukan total setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ia adalah jembatan yang menghubungkan usaha manusia yang terbatas dengan kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Dalam setiap helaan nafas dan langkah kehidupan, tawakal menjadi nafas spiritual yang menguatkan dan membebaskan hati dari beban dunia yang menghimpit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan sekedar sikap mental, tetapi merupakan amal yang nyata yang jika dilakukan dengan sepenuh keyakinan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat-kalimat tawakal yang luar biasa agung yang bukan hanya menguatkan hati tapi juga menjadi pelindung dalam segala urusan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada momen yang penuh dengan keberkahan ini, saya mengajak sahabatku sekalian untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan hati, lalu menuliskan hajat-hajatnya di kolom komentar. Tulislah dengan tulus apa yang sedang engkau perjuangkan, apa yang engkau rindukan dari Allah, apa yang engkau harapkan terjadi dalam hidupmu. Niscaya Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui isi hatimu sebelum engkau ucapkan sekalipun. Dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, kita dapati bahwa malaikat Jibril sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa wahyu, tapi juga membawa pelipur lara dan solusi atas segala urusan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kesulitan, malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan zikir dan doa yang tidak hanya berisi permohonan, tetapi juga pernyataan iman yang kokoh dan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalimat-kalimat doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar rangkaian kata, melainkan untaian cahaya yang menerangi hati, membuka pintu-pintu rezeki serta menghapus kesedihan. Dalam setiap kata tersimpan rahasia langit yang jika diucapkan dengan iman dan keyakinan dapat mengubah nasib dan membalikkan keadaan dalam sekejap insya-Allah. Doa-doa tersebut mengandung makna yang dalam, membentuk mentalitas seorang mukmin sejati yang tidak tergantung pada manusia, yang tidak bergantung pada dirinya, yang tidak bergantung kepada kekuatannya sendiri, yang tidak bergantung kepada kecerdasannya sendiri, dan yang tidak mengharap dari makhluk, yang hatinya hanya terpaut pada pemilik segala takdir. Maka dari itu, memahami, menghayati, dan mengamalkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk keimanan yang tinggi. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam riwayat-riwayat yang terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selalu menggantungkan segala urusan mereka kepada Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mereka tidak menjadikan kekuatan manusia sebagai sandaran utama, apalagi kekuatan dirinya, tetapi menjadikan kekuatan Allah sebagai pelindung dan penentu yang paling utama. Tawakal bukanlah pelarian dari kenyataan, tapi bentuk keteguhan iman yang menuntun kita untuk terus melangkah dalam keyakinan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang berserah diri dengan penuh pengharapan. Sebab siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dalam menghadapi ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian masa depan, doa, zikir, dan tawakal adalah senjata utama yang harus selalu kita pegang. Sebab kehidupan ini adalah medan ujian yang membutuhkan kekuatan hati lebih daripada kekuatan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, dan janjinya adalah kebenaran yang tidak akan pernah gagal. Janji ini bukan sekedar hiburan, tetapi kepastian yang telah terbukti dalam kisah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh sepanjang zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, maka dari itu, ketika kita menghadapi urusan besar yang tidak mampu kita pikul sendiri, ingatlah bahwa kita memiliki Allah, Allah yang maha besar, maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang menggerakkan hati manusia, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan menjadikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalimat tawakal yang diajarkan Nabi bukan hanya untuk meredakan kecemasan, tetapi juga sebagai pernyataan iman bahwa tidak ada yang lebih kuat dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang dapat mencelakai tanpa izin Allah, dan tidak ada satupun rezeki yang bisa terlewat jika telah ditetapkan untuk kita. Maka janganlah kita ragu untuk menggantungkan segala cita-cita dan harapan kepada Allah, karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bergantung kepadanya dengan sepenuh hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamalkan tawakal ini tidak hanya melalui ucapan, tapi juga dengan meyakini bahwa setiap langkah yang kita ambil berada dalam penguasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, hati menjadi tenang, langkah menjadi mantap, dan hidup menjadi ringan. Banyak orang yang hidup dalam kegelisahan karena terlalu menggantungkan nasibnya pada pekerjaan, menggantungkan nasibnya pada manusia, atau menggantungkan nasibnya pada kekuatan dirinya sendiri. Padahal hakikat kebahagiaan adalah ketika hati merasa cukup dengan Allah dan tidak takut pada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam perjuangannya yang berat menegakkan Islam tidak pernah menggantungkan kemenangan pada jumlah pasukan atau kekuatan senjata. Beliau selalu meletakkan tawakal di barisan paling depan dari setiap strategi dan perencanaan. Oleh karena itu, kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membiasakan diri membaca kalimat-kalimat tawakal yang diwariskan kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih,
Sebab kalimat itu bukan hanya warisan spiritual, tapi juga senjata pertolongan yang nyata. Sahabat yang dirahmati Allah, kita tidak tahu di mana letak pertolongan Allah. Bisa jadi tersembunyi di balik satu kalimat zikir yang kita ucapkan dalam tangis, atau doa yang kita lafazkan dalam sepi malam. Maka jangan remehkan satupun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kalimat zikir yang diajarkan oleh beliau adalah seperti anak panah yang bisa menembus langit, membawa pesan permohonan dan mengetuk pintu-pintu rahmat ilahi. Kalimat itu tidak hanya mampu mengubah keadaan duniawi, tetapi juga mampu memantapkan hati dalam menghadapi musibah dan cobaan. Ia menjadi perisai, menjadi benteng yang melindungi dari rasa putus asa dan ketakutan. Sahabatku yang dirahmati Allah, di saat seluruh jalan terasa buntu dan semua ikhtiar telah dilakukan, maka saatnya hati kita mengatakan, cukuplah Allah bagiku. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal. Dan sungguh telah terbukti dalam sejarah para nabi dan para wali bahwa mereka yang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah akan diselamatkan dari kebinasaan dan diangkat derajatnya di dunia bahkan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali aku disusahkan oleh suatu urusan, malaikat Jibril datang kepadaku dalam bentuk jelmaan dan berkata, wahai Muhammad, ucapkanlah tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Artinya, aku berserah diri kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Segala puji hanya bagi Allah yang tidak beranak, tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya, dan tidak ada pula baginya seorang pelindung dari kehinaan. Dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Hakim mengomentari hadis ini mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan, bacalah kalimat ini dengan penuh penghayatan saat engkau merasa buntu, saat engkau merasa kesusahan, saat ujian hidup terasa berat, atau saat akan memulai sesuatu yang penting. Ucapkanlah kalimat ini. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Bacalah dengan penuh keyakinan, diiringi doa dan harapan terbaikmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengamalkan kalimat ini, Allah bukakan pintu-pintu langit untuk hajat-hajatmu, dijauhkan dari segala kesulitan hidup, dan didekatkan kepada segala kebaikan yang ditakdirkan untukmu. Jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui, dan tidak ada satupun doa yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian video kali ini. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.